Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Wah, senang sekali saya ucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa TVRI Jawa Barat dan juga pendengar dari 107,5 PRFM News Channel di acara debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020. Bahwa di debat publik kedua kali ini, KPU Kabupaten Bandung mengusung tema peningkatan pembangunan dan penyelesaian permasalahan daerah serta sinergitas pembangunan Kabupaten Bandung dan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI. Untuk itu langsung akan saya undang bagi pasangan calon yang namanya saya sebutkan, saya persilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Inilah pasangan calon nomor urut 01, Hajah Kurnia Agustina dan Dr. Andes Usman Sayogi JBMSI. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 1, Kurnia Agustina dan Usman Sayogi merupakan kombinasi antara istri incumbent yang menjabat selama 2 periode dengan birokrat yang berkarir panjang di pemerintahan daerah. Tagline atau semboyan mereka adalah Bintang Sabilulungan 5.0 yang berarti cepat dan tanggap dalam bergotong royong mewujudkan Kabupaten Bandung yang unggul, kolaboratif, dan digitalisasi berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, pasangan ini mencantumkan misi yang hendak dikerjakan jika terpilih nanti yang mencakup sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi, reformasi birokrasi, serta infrastruktur. Pasangan ini juga mencantumkan keinginannya untuk meningkatkan pengarus utamaan gender dan perlindungan anak dalam daftar misinya. Dan langsung kita beralih ke pasangan calon nomor urut 02. Itulah Teh Hajah Yena Iskandar Maksum SSI APT dan Kang Atep. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yena Iskandar Maksum Atep, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bandung nomor urut 2, diusung oleh 2 parpol, yakni PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Pasangan yang visi misinya terangkum dalam tagline dahsyat, yaitu dinamis, agamis, harmonis, sehat dan sejahterakan rakyat ini, memilih fokus belusukan pada saat kampanye untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sekaligus menghindari penyebaran COVID-19. Yena Iskandar Maksum Atep, jika terpilih nanti ingin mewujudkan Kabupaten Bandung yang amanah, mandiri, sejahtera, dan berkepribadian dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka Tunggal Ika. Dan inilah pasangan calon nomor urut 03. Saya undang juga untuk bergabung menempati posisi yang telah disediakan. Kami persilakan Kang Haji Muhammad Dadang Supriyatna SI PMSI dan Kang Haji Syahrul Gunawan SE. Pasangan nomor urut 3, calon bupati dan wakil bupati Bandung
Haji Muhammad Dadang Supriyatna dan Haji Sahrul Gunawan. Politisi kader Golkar yang beberapa kali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, kemudian DPRD Jawa Barat, yang berpasangan dengan artis yang terjun ke dunia layanan penyelenggaraan haji dan umroh ini, mempopulerkan dirinya dengan singkatan BEDAS. Pasangan ini memilih visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Membangkitkan daya saing masyarakat melalui dukungan penuh dari petani, pelaku UMKM, serta penyedia jasa lain seperti pendidikan, partisipasi warga, birokrasi, serta kesejahteraan menjadi urutan pertama dari 5 misi pasangan nomor urut 3, Dadang Supriyatna, Sahrul Gunawan. Inilah ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Ini adalah mereka yang nantinya akan pemirsa dan juga pendengar nilai secara langsung seperti apa gagasan, visi misi serta program yang akan mereka usung selama 5 tahun ke depan saat terpilih nanti. Dan pada debat publik kedua malam hari ini tidak hanya ketiga pasangan calon yang akan saya perkenalkan, saya juga akan perkenalkan tim penyusun materi yang berada di balik layar dalam merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada debat publik kedua malam hari ini. Berikut ketiga tim penyusun materi. Profesor Muradi SS MSI PhD, Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Magister dan Doktoral Universitas Pajajaran dari tahun 2012 sampai sekarang. Aktif sebagai pengajar di Program Pasca Sarjana Unpad dan pengajar tamu diantaranya di Unhan Sentul Bogor, Seskuan, Seskual, Seswau, serta penasehat ahli Kapolri bidang keamanan dan politik. Alumni Unpad yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Nanyang Technological University Singapura dan Flinders University Australia ini memiliki ketertarikan riset kajian pertahanan dan keamanan, kajian Asia, utamanya Asia Tenggara, yang fokus pada perbandingan politik, perilaku politik, demokrasi dan HAM, serta partai politik dan ketata pemerintahan. Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI, kelahiran Subang 14 Agustus 1970, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, memiliki keahlian di bidang komunikasi publik, dosen tamu dan pelatihan internasional yang acap kali menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan dan menjadi pembicara tamu dari luar. Penulis tetap kolom politik pada Harian Pikiran Rakyat ini aktif menjadi anggota pada organisasi asosiasi profesi dan ilmiah pada tahun 2013 hingga 2015. Profesor Dr. Hajah Ulfiah MSI, Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelahiran Cirebon 13 November 1969 ini memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap dan luar biasa di beberapa perguruan tinggi lain. Profesor Dr. Hajah Ulfiah banyak memiliki pengalaman penelitian dan karya tulis ilmiah, juga seringkali menjadi tim penguji dalam berbagai kegiatan seperti seleksi anggota KPU Bandung, Cirebon, Majalengka, dan KPU Jawa Barat. Itulah tadi 3 orang tim penyusun materi pada debat publik kedua Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020. Hadirin pemirsa TVRI Jawa Barat dan juga pendengar 107,5 PRFM News Channel, jalannya debat kedua pada malam hari ini akan dipandu oleh rekan saya yang akan saya perkenalkan kepada Anda tentunya. Beliau merupakan penyiar aktif di TVRI Jawa Barat sejak tahun 1992 dan merupakan seorang dosen di sejumlah perguruan tinggi serta kepala program studi broadcasting di universitas di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Beliau juga merupakan memiliki sertifikasi sebagai seorang juri di bidang penyiar. Inilah Encep Suryana SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, baik, kita berikan semangat dan tepuk tangan yang meriah untuk 3 pasangan calon. Baik pemirsa, segera kita akan masuki segmen yang pertama dengan mekanisme pertanyaan dari tim penyusun materi untuk semua pasangan calon. Durasinya
dalam jawaban 1,5 menit. Hitungannya akan dimulai saat paslon mulai berbicara. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian sementara yang berhak menjawab pertanyaan pertama sesuai dengan aturan yang disepakati KPU Kabupaten Bandung dan kesinambungan debat sebelumnya adalah pasangan calon nomor urut 2, Teh Yena dan Kang Atep. Dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 3, Kang Dadang dan Kang Sahrul, serta pasangan calon nomor urut 1, Teh Nia dan Kang Usman. Segera kita akan mulai dan kami mohon Ketua KPU untuk menyerahkan pertanyaannya. Mangga. Iya, karena kita dalam suasana COVID-19, jadi dibersihkan dulu ya Kang ya. Hatur nuhun. Baik, ini masih utuh. Pemirsa di rumah dan juga para pasangan calon, kita akan buka pertanyaan apakah yang akan diberikan kepada seluruh pasangan calon. Kita akan ambil pertanyaannya. Wow, memang ini dua-duanya pakai amplop juga ya. Ini ada amplopnya, dalamnya juga masih ada amplop. Betapa ini memang rahasia. Kita akan lihat apakah pertanyaan yang akan disampaikan dari tim perumus. Baik, pertanyaannya, baik seperti yang tadi sudah kami sampaikan, silahkan disimak baik-baik karena pertanyaan ini kami akan sampaikan hanya satu kali ya. Silahkan pasangan nomor urut 2, pertanyaannya simak baik-baik. Esensi pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan konteks otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, juga terdapat esensi perbantuan daerah untuk pemerintah pusat. Menurut saudara, bagaimana konkret perbantuan daerah untuk pemerintah pusat bila dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah? Baik, dengan demikian kita akan segera mulai. Silakan pasangan nomor urut 2, 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Dimulai dari Ibu atau Teteh berbicara. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih yang saya hormati kepada Ketua KPU, juga kepada Bawaslu dan yang saya cintai masyarakat Kabupaten Bandung. Saya selama setahun ini saya belusukan ke masyarakat di Kabupaten Bandung, 31 kecamatan, 280 desa. Saya melihat bagaimana kondisi masyarakat di Kabupaten Bandung. Ada hal yang saya garis bawahi saat ini adalah bagaimana sinergitas antara implementasi yang ada di pemerintahan daerah juga di pemerintahan pusat yang masih tumpang tindih. Sehingga banyak anggaran yang terbuang dan kami akan memastikan bahwa sinergitas antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat itu akan berjalan dan akan ada koordinasi dengan kementerian juga akan berkoordinasi dengan RPJP dan juga RPJMD sehingga kita akan bisa meningkatkan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, durasi habis untuk pasangan nomor urut 2. Baik, selanjutnya pertanyaannya masih sama tapi saya tidak akan mengulangnya. Silakan pasangan nomor urut 3, 1,5 menit dari sekarang. Silakan. Kami akan hitung durasinya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Bandung yang ada di rumah. Selamat malam KPU dan juga Bawaslu beserta paslon. Esensi dan implementasi terhadap pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah, tentunya di sini ada dua kategori. Pertama berasal dari dana alokasi umum yang sifatnya wajib. Yang kedua dana alokasi khusus. Kami dari paslon urut 3 tentunya akan mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban dasar dari pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tentunya sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi ini patut dilakukan. Satu hal seperti contohnya di bidang pariwisata, peran daerah juga perlu proaktif mengajukan seperti misalnya perusahaan BUMN yang ada di pusat seperti Perhutani, kemudian PTPN di bidang pariwisata diajukan. Ada program sehingga pemerintah juga membantu untuk bagaimana daerah bisa meningkatkan PAD-nya dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa terasakan oleh masyarakat Bandung. Itu salah satunya. Ada contoh yang lain mungkin di bidang yang lain bagaimana koordinasi antara daerah, provinsi dengan pusat. Ya, waktunya ada habis, koordinasi yang durasinya baik. habis. Baik, untuk itu kita akan berikan kesempatan berikutnya adalah pasangan nomor urut 1. Kami persilakan 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Ya, hatur nuhun Kang Cep. Mungkin dari nomor 1 akan memberikan tanggapan. Salah satu indikator bahwa sinergitas daerah dan pusat terjalin dengan baik adalah tercapainya IPM yang didongkrak oleh 3 indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Apresiasi untuk pemerintahan pada hari ini di mana IPM Kabupaten Bandung saat ini berada di atas provinsi dan nasional. Karenanya kami dari nomor 1 akan meningkatkan ini melalui peningkatan pendidikan dengan 2000 RKB, kemudian juga DILAN, Digital Informasi Andalan. Silakan Pak. Pola hubungan kewenangan antara daerah dan pusat pendapat saya tidak ada tugas pembantuan dari daerah kepada pusat. Makna dari esensi Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintah daerah harus tidak banyak ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tadi disampaikan ada urgensitas pendapatan. Dalam hal ini juga untuk kemandirian fiskal di daerah supaya bisa. Ya, durasinya habis untuk Terima kasih. pasangan nomor urut 1. Baik pemirsa, pada segmen pertama semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Baik pemirsa, segmen 1 telah selesai dan sebelum memasuki segmen kedua, kita akan ikuti pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat publik Pilkada Kabupaten Bandung. Dan tentunya kita akan segera masuki pada segmen kedua, di mana mekanismenya adalah paslon memilih amplop, ya, memilih amplop pertanyaan, lalu dijawab oleh paslon yang memilih tersebut. Kemudian akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Durasinya masing-masing 1,5 menit. Segera kita akan mulai untuk memilih amplop, diawali paslon nomor urut 3. Saya akan bacakan pertanyaannya dan kita akan panggilkan Ketua KPU Kabupaten Bandung. Ya, seperti biasa dibersihkan oleh disinfektan dan terima kasih Pak Ketua. Ya, coba bisa kita lihat pemirsa di rumah dan juga para pasangan calon, ini masih utuh. Jadi kita akan buka. Di sini kita akan memulai dengan memilih amplop oleh pasangan nomor urut 3. Jadi saya akan jalan-jalan dulu ke pasangan nomor urut 3.
ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, amplop ini, amplop besar ini berisi 4 amplop kecil-kecil ya. Ini lumayan susah ya. Nah. Oke, kita akan lihat. Ya lumayan juga ya. Silahkan. Lumayan ya. Oke. Oke, saya akan simpan dulu. Baik, ada 4 amplop kecil yang sudah disiapkan. Silahkan, mau yang manakah yang diambil? Aduh. Oke, kita akan segera. Lihat ini, lihat Bapak dan Ibu masih utuh. Kita akan langsung bertanya pada pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, Kabupaten Bandung sebagaimana diketahui bersama juga dilintasi kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC Jakarta-Bandung yang pembangunannya tengah berlangsung dan direncanakan akhir tahun 2021 akan beroperasi. Bahkan Kabupaten Bandung menjadi destinasi akhir dari KCIC tersebut. Dalam skema ekonomi dan politik, keberadaan KCIC akan memberikan efek ekonomi yang baik di satu sisi. Sementara dalam konteks politik, integrasi Kabupaten Bandung dengan wilayah lain akan terbangun dan makin baik. Nah pertanyaannya, bagaimana posisi dan rencana saudara jika nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bandung terkait dengan keberadaan KCIC Jakarta Bandung tersebut? Silakan untuk dijawab 1,5 menit untuk paslon nomor 3. Terima kasih. KCIC memang sedang berjalan pembangunannya. Tentunya bertepatan di wilayah timur antara Kecamatan Cileunyi, Rancaekek, Bojong Soang, dan Solokan Jeruk. Ini akan memberikan suatu harapan untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Dan harapan ini tentunya akan berdampak terhadap ekonomi. Rencana yang kami lakukan adalah, pertama, tetap kita waspadai dampak daripada pembangunan tersebut. Sehingga ada danau buatan yang harus terhindar dari bencana alam banjir. Karena wilayah tersebut merupakan cekungan. Yang selanjutnya, kita harus mempersiapkan jalan sekunder dan primer. Dan sarana prasarana lainnya, sehingga transportasi untuk masuk kepada KCIC atau TOD di Tegaluar tentunya ini merupakan suatu tanggung jawab daerah, sehingga lalu lintas masyarakat untuk masuk ke terminal bisa memenuhi dan terus ada kenyamanan. Harapan-harapan ini tentunya kita harus diimbangi dengan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita tahu bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Jabar 2 ini ada 10 orang dan anggota DPR RI ada 10 orang. Duduk bersama bagaimana untuk bisa melengkapi dan termasuk untuk mempersiapkan terminal tipe A di wilayah TOD tersebut. Saya kira itu yang akan kami lakukan. Harapan ini tentunya akan bermanfaat. Durasi habis. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3 dan jawaban dari paslon nomor urut 3 ini akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Silahkan untuk bersiap-siap 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Nun Kang Cep, mun Kang DS, janten eta teh KCIC teh di Tegaluar pisan. Seperti itu ya. Dan tadi dikatakan akan membuatkan program-program seperti itu. Tapi rasanya ini tidak terkorelasi dengan pertanyaan yang mempertanyakan sisi dampak sisi ekonomi dan juga tadi dampak politik dari keberadaan KCIC itu sendiri. Sementara kami dari pasangan nomor 1 memandang ini akan menjadi posisi yang strategis karena dengan berakhirnya terminal KCIC di Tegaluar itu kita bisa menyajikan semacam showroomnya atau etalase untuk UMKM Kabupaten Bandung. Kemudian juga transportasi moda seperti itu atau interkoneksi wilayah
yang mana juga akan membantu percepatan menuju wilayah pariwisata untuk mendukung juga aircraft. Di samping juga ini merupakan jawaban politis terhadap pemerataan pembangunan yang tadi dirasakan berkeadilan terutama untuk wilayah timur. Ya, masih ada waktu. Durasi, silakan. Dengan kereta api cepat ada dan kawasan pengembangan Tegaluar ada potensi pertumbuhan ekonomi yang baru. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tentunya harus ada kesiapan kita untuk memberikan kepastian untuk investasi dan kepastian untuk memberikan perizinan yang cepat, mudah, tidak bertele-tele. Baik, durasi sudah habis. Baik, selanjutnya kalau tadi yang menanggapi adalah nomor urut 1, sekarang saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 2 yang akan menanggapi. Silakan, 1,5 menit. Maka silakan, 1,5 menit dari sekarang. Baik, ya tadi sudah disampaikan juga memang tidak ada dampak untuk perekonomian yang tadi disampaikan oleh Kang Dadang. Jadi yang saya ingin garis bawahi di sini, pada saat KCIC itu menjadi satu destinasi bagi transportasi ya, destinasi bagi para wisatawan yang ada di luar Kabupaten Bandung, itu tentunya kita juga harus mempersiapkan pariwisata yang tentunya bisa berbasis kebudayaan. Kita sadari bahwa di Kabupaten Bandung rasanya tidak ada kekhasan. Kalau kita punya kawah putih gitu, tetapi di sana tidak ada kesenian yang bisa menampilkan kebudayaan yang menjadi kekhasan tersebut. Jadi artinya ini harus menjadi satu ekosistem pada saat KCIC itu bisa berada di Kabupaten Bandung dan tentunya harus mendongkrak pariwisata, karena saya ingin menggarisbawahi pariwisata. Tadi sudah disampaikan juga ada interchange terminal sehingga destinasi tersebut bisa nanti menyambung ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, durasi habis. Baik Bapak dan Ibu, nah tadi pasangan calon nomor urut 3 sudah ingin siap-siap segera menanggapi. Dan baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 3 menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Terima kasih bahwa Teh Nia dan Teh Yana, ya terima kasih atas tanggapannya. Jadi menurut kami bahwa KCIC ini adalah suatu program dari pusat. Tentunya disiapkan dengan program dan fasilitas yang sudah ada. Tapi setelah kita lihat bahwa di situ ada TOD kurang lebih sekitar 340 hektar. Harus diimbangi juga dengan danau tentunya sebagai retensi, sebagai penyeimbang dari alih fungsi lahan. Nah ini harus kita perketat, kenapa? Karena akan berdampak secara lingkungan. Dan harapan-harapan ini juga bahwa KCIC di wilayah timur yang memang tepatnya di Tegaluar, memang daerah saya, dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan kepercayaan, dan ini merupakan suatu modal dasar yang nanti juga harus diimbangi dengan sarana prasarana kesehatan tentunya, karena TOD di situ adalah titik terakhir daripada lalu lintas kereta api cepat, dan tentunya harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Artinya dampak yang bernilai ekonomis bagi masyarakat seperti pariwisata tadi juga harus diantisipasi terhadap dampak lingkungan yang ada. Sehingga dengan adanya diskusi, kemudian mencari solusi, insya Allah. Ya, durasi habis untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik Bapak dan Ibu, hari ini yang kami muliakan, Akang dan Teteh, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Dan berikutnya yang akan memilih amplop adalah pasangan calon nomor urut 1. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya, tapi dipilih ya Teteh,
Mangga sarang Akang, dipilih dulu bade nu palih mana? Sama Kang Yogi aja Ah, Kang. mangga. Pilih satu Kang. Silahkan. Mau pasti we Kang. Dipilih saja, iya satu saja. Oke, satu kita akan lihat dan kita akan bacakan pertanyaannya. Apakah yang akan disampaikan pada pasangan nomor urut 1. Pertanyaannya disimak baik-baik. Daerah otonomi baru atau DOB menjadi salah satu solusi dari tidak meratanya kesejahteraan dan kemudahan akses pelayanan publik. Wacana pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur (KBT) beririsan dengan membaiknya pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat atau KBB dibandingkan saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Induk. Nah, terkait dengan wacana tersebut, bagaimana saudara menyikapinya jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung? Apakah menguatkan akses pelayanan publik dan kesejahteraan lebih penting daripada memberikan kesempatan untuk terbentuknya DOB Kabupaten Bandung Timur? Maka silahkan dijawab ya 1,5 menit dari sekarang. Untuk pembentukan Bandung Timur, sudah tidak ada alasan lagi kalau dilihat dari potensi sumber daya dan sumber penduduk. Penduduk kita 3.700.000. Itu sebanding dengan beberapa provinsi seperti Jambi, Bengkulu, Lampung atau Nusa Tenggara Barat. Artinya ini harus sudah tidak ada alasan lagi untuk dilakukan pemekaran. Kemudian dari potensi daerah, kita punya anggaran meningkat dari tahun sebelumnya, sekarang sudah mencapai APBD 5,7 triliun. Kemudian pendapatan asli daerah sudah mencapai 1 triliun lebih. Artinya secara fiskal dan indeks fiskal daerah, ukuran 20% dari APBD dan pendapatan daerahnya 1 triliun, itu sudah kategorikan indeks sangat baik untuk klasifikasi anggaran. Jadi tidak ada alasan lagi untuk pelayanan, mempermudah, mempercepat pelayanan semua sektor, pendidikan, kesehatan, ekonomi, daya beli, dan pelayanan lainnya, itu diharapkan. Ya, durasi habis untuk pasangan calon nomor urut 1, baik segera akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Silakan bersiap-siap 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Saya ingin menanggapi Pak, kalau tidak salah untuk pengembangan Bandung Timur itu sudah pernah disampaikan dan diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Kebetulan saya orang Bandung Timur juga. Itu kurang lebih 2010 ya. Saat itu kebetulan ayah saya, Bapak Haji Nanang Masum sebagai inisiator untuk pengembangan Bandung Timur. Tapi saat itu tidak ditanggapi oleh pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung Timur. Ya betul, tadi Bapak menyampaikan PAD tinggi, tapi rasanya dengan kekayaan alam dan juga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bandung itu harusnya bisa didongkrak lagi, lebih tinggi lagi. Apalagi di Bandung Timur, memang di sana menjadi pusat bisnis, industri-industri di sana juga berkembang. Ya, itu saja Kang Atep. Ya, masih ada. Ya, tentunya pengembangan Bandung Timur itu penting karena memang tidak ada pelayanan ataupun pembangunan yang baik. Artinya kami tentunya pasangan Dian Atep setuju kalau memang Bandung Timur itu untuk dimekarkan karena memang itu menjadi bagus nantinya untuk penambahan. Baik, durasi habis. Sendiri. Atur nuhun. Baik, kita akan lanjutkan dengan tanggapan paslon nomor urut 3. Baik, siap-siap 1,5 menit dari sekarang.
Mangga, Kang. Terima kasih Kang Usman. Saya kira bahwa kalau berbicara Bandung Timur mungkin saya salah satu deklarator ya. Tahun 2005 kita deklarasikan Komite Bandung Timur. Jadi saya sebagai ketua Kombat waktu itu sebelum KBB ini dimekarkan. Jadi kalau berbicara pemekaran mungkin saya salah satu yang melahirkan KBB. Tahun 2007 itu dimekarkannya KBB. Nah harapan dari wilayah timur waktu itu sebenarnya pengennya dimekarkan tahun 2012. Sehingga Kipor KBT menyampaikan lagi atas aspirasi yang disampaikan oleh Kombat. Nah pertanyaan yang saya heran, kenapa nggak dari dulu? Sementara Pak Gubernur sudah membuat RPJMD bahwa akan dibuatkan di Provinsi Jawa Barat itu 47 kabupaten kota, yang sekarang ada 27 kabupaten kota. Ada 3 daerah yang sedang DOB dilaksanakan. Sayangnya kenapa pada waktu kemarin-kemarin ini tidak diusulkan secara normatif. Tentunya saya dan Supriyata dan juga Asal Gunawan pasangan Bedas siap untuk merealisasikan pemekaran Bandung Timur. Ya, masih ada durasi yang bisa disampaikan? Ya memang sudah saatnya ada pemekaran kota kabupaten di Jawa Barat yang jumlahnya sedikit dibanding di Jawa Tengah. Sehingga anggaran bisa turun lebih banyak, kesejahteraan masyarakat bisa tercipta dan bisa dirasakan dan terbukti memang dari pemekaran di Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah ya, kami durasi dukung. habis, baik untuk pasangan nomor urut 3. Dan selanjutnya tiba saatnya silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi atas tanggapan dari paslon 2 dan 3. Mangga 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Teh Hiena, Kang DS. Teh Hiena, Bandung Timur tentunya tadi menyampaikan beberapa potensi yang dimungkinkan. Nah, saya pikir setelah dimekarkan nanti pendapatan akan lebih tereksplorasi, akan lebih meningkat. Kemudian pelayanan juga dengan pendapatan yang cukup tentunya pelayanan berimbas kepada pelayan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk Kang DS, saya tahu karena dulu juga beliau sama-sama, beliau kepala desa, waktu di Tegaluar saya camat Bojong Soang. Tahu persis, betul perjuangan beliau. Persoalannya, kenapa dari 2012 tadi sampai sekarang tidak terselesaikan, itu adalah tarik-menarik kepentingan. Kepentingan ini yang seharusnya demi masyarakat Bandung Timur harus merelakan kepentingan-kepentingan kelompok orang tertentu. Harus lebih berpihak ke masyarakat banyak daripada mementingkan kepentingan orang tertentu. Terima kasih. Ya, durasinya masih ada, Pak? Ya, silakan. Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Dan sudah ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya adalah giliran paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop. Saya juga akan berjalan dan silahkan yang akan memilih siapa? Teh, Akang Atep, mangga. Yang mana? Silahkan, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, ya. Oh, dibuka dibantuin ya. Mang atur nuhun, Kang. Baik, kita akan coba. Ya, lumayan ya. Usaha juga saya membuka amplopnya ya. Baik, pertanyaannya disimak baik-baik, Teteh dan Akang. Pertanyaannya adalah permasalahan turunan dari posisi geografis Kabupaten Bandung yang berhimpitan dengan ibu kota provinsi, diantaranya adalah tata kelola lalu lintas orang dan barang. Selain itu, permasalahan yang mengemuka juga adalah integrasi wilayah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung dan daerah penyangga lainnya juga memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Dibutuhkan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dalam skema Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Sumedang. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana saudara memposisikan kebijakan pembangunan terintegrasi tersebut? Sejauh mana Kabupaten Bandung mendapatkan manfaat dari kebijakan
pembangunan terintegrasi Bandung Raya tersebut. Mangga ditanggapi atau dijawab dulu dan kita akan berikan kesempatan 1,5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Saya akan jawab. Tentunya dari geografis kita beririsan dengan KBB, dengan Kota Bandung, dengan Sumedang juga, dengan Garut juga. Ya, itu jika kita bisa bersinergi dengan tentunya dengan kepala daerahnya akan bisa menghasilkan satu kesempatan untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kita ketahui sama-sama bahwa Kabupaten Bandung ini menjadi penopang bagi kota kabupaten lainnya. Kita punya hasil tani, kita juga punya hasil ternak. Kalau saya bupatinya, saya akan berkoordinasi dengan kepala daerah. Kalau tidak salah ada asosiasi kepala daerah di sana. Dan memang kita harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di setiap daerahnya. Seperti contohnya banjir, karena kita ada cekungan ya, Kabupaten Bandung menjadi cekungan dan itu dialiri oleh sungai-sungai yang tentunya ada juga sungai tidak hanya di Kabupaten Bandung saja, dialiri dari sungai dari Sumedang dan sebagainya, dan itu juga harus bisa terintegrasi untuk penyelesaian masalahnya. Durasi sudah habis, baik kita akan berikan kesempatan juga untuk ditanggapi oleh paslon-paslon lainnya dan giliran yang pertama adalah paslon nomor urut 3, 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Apa yang disampaikan oleh TNA tentunya memang seperti itu. Bahwa terintegrasi dan Kabupaten Bandung merupakan Bandung Raya yang menjadi penopang ibu kota Provinsi Jawa Barat. Maka harapan menurut pendapat saya bahwa di sini harus ada komunikasi antar kepala daerah. Yang tentunya disinergikan, nanti disesuaikan apabila ada perubahan tentang rencana tata ruang wilayah, ini juga harus disinkronkan, terintegrasi, jangan sampai selalu menjaga ego sektoral. Kita hilangkan ego sektoral, tapi bagaimana untuk bersinergitas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, dengan Sumedang, tentunya dengan Garut, ya, tentunya juga dengan Cimahi dan KBB. Harapan ini tentunya kita mengacu kepada rencana pembangunan di tingkat provinsi, yang mana setelah ada RT RW itu baru ditindaklanjuti dengan RDTRK, yang tentunya tetap RTH juga harus diperhatikan. Ya, jadi memang betul secara vertikal dengan provinsi dan pusat, secara horizontal dengan kota kabupaten Bandung Raya yang ada di sekitar Kabupaten Bandung. Contoh sampah, saya waktu itu turun di Kencana, mereka mengeluhkan bahwa Sumedang hanya buang sampah aja ke sini gitu ya. Ini saya kira apakah tidak ada sinergitas? Jadi memang harus nanti bedas ya, ingin melakukan sinergi. Ya, durasi habis, paslon nomor urut 3. Baik, selanjutnya akan juga ditanggapi oleh paslon nomor urut 1 dan kita akan berikan kesempatan. Silakan 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Atur nuhun Kang Cep. Teh Yena, tadi Kabupaten Bandung ternyata merupakan Bandung Induk yang ikut melahirkan kota-kota yang disebut, kota kabupaten yang disebut tadi, seperti Kota Bandung, Cimahi, kemudian juga Bandung Barat, mungkin sebentar lagi juga on progress ini Bandung Timur, seperti itu. Peran Kabupaten Bandung tidak kecil dalam juga ikut memasok air. Beberapa sungai kita memasok air ke kota Cimahi. Beberapa sungai kita juga memasok air ke kota Bandung. Sejauh ini tadi belum saya dengar bagaimana cara Ibu Teh Yena menyikapi ini kaitan dengan isu lingkungan, terkait juga kualitas air yang terus kita pasok, selain tadi disebut juga pangan, dengan kaitan Undang-Undang nomor 23 tahun
2014. Karena ini akan menjadi urgent, kaitan juga kepentingan air ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Terima kasih. Baik, durasi sudah habis dan selanjutnya akan diberikan kesempatan memberikan tanggapan paslon nomor urut 2 atas tanggapan nomor urut paslon nomor urut 3 dan 1. Maka. Ya, itulah yang harus kita lakukan, koordinasi, komunikasi supaya bisa bersinergi dengan kota kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Bandung. Jadi yang akan kami lakukan tentunya kita akan duduk bersama, kita akan saling bersinergi, kita akan berkomunikasi dengan intens karena tadi banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan tidak dengan sendirian di Kabupaten Bandung saja, tetapi tentunya kita harus bersama-sama dengan kota kabupaten lainnya, bersama dengan kepala daerahnya. Itu cukup. Ya, masih ada waktu atau durasi yang diberikan? Ya, tentunya pentingnya terintegrasi dengan Bandung Raya. Dengan begitu tentu perekonomian akan meningkat dan hasil-hasil sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung bisa tersalurkan dengan baik. Begitupun dari kota-kota lain ke Kabupaten Bandung bisa tersalurkan dengan baik sehingga akan meningkatkan sebuah ekonomi yang baik. Baik, Gitu. durasi kita masih ada. Sudah selesai atau mau ditambahkan? Silakan. Selesai saja atau selesai saja? Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon. Dan tentunya kita sudah sama-sama mengikuti babak yang kedua ini. Dan segmen kedua debat publik Kabupaten Bandung putaran kedua sudah selesai. Segera kita akan masuki segmen ketiga, yakni saling memberikan pertanyaan. Sesuai tema debat publik putaran yang kedua, yakni peningkatan pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah, serta sinergitas pembangunan Kabupaten Bandung dan nasional dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Durasi bertanya dan menjawab semuanya 1,5 menit. Dan yang mendapat giliran pertama untuk bertanya adalah paslon nomor urut 1 yang nanti akan bertanya kepada nomor urut 2. Siap-siap pasangan nomor urut 1, disiapkan pertanyaannya. Silakan 1,5 menit dari sekarang dan nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Silakan. Ya, nuhun Kang Ucep, Teh Yena dengan Kang Atep, Teh Nia dengan Kang Usman ingin mengajukan pertanyaan. Saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi yang mana apabila tidak dikelola atau dipersiapkan dengan baik, bisa jadi peluang itu akan malah menjadi bencana bonus demografi. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana pandangan Teh Yena dengan Kang Atep terhadap hal tersebut dan upaya apa yang akan dipersiapkan dari nomor 2 agar tadi bonus demografi ini bisa dipersiapkan dengan baik. Seperti itu. Ya, masih ada kesempatan durasinya bertanyanya atau sudah selesai pertanyaannya? Baik, selanjutnya pasangan nomor urut 2 silakan untuk menjawab. Terima kasih Silakan. Tania, Kang Usman atas pertanyaannya. Betul, bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik tentunya akan menjadi malapetaka. Kita ketahui 30% bahkan 2021 itu akan menginjak 40% bonus demografi tersebut. Sehingga pasangan Yena Atep ingin membuat satu konsep atau visi misi di mana sudah tercantum di dalam visi misi kami ingin menciptakan manusia-manusia yang unggul, bertakwa, dan berdaya saing. Tentunya kalau saya selama ini menjadi pemimpin di satu perusahaan, saya melihat
anggarannya ada atau tidak. Bagaimana anggaran itu bisa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, contoh misalkan pelatihan. Dan kalau sekarang saya lihat pelatihan-pelatihan itu kan ada di setiap dinas-dinas. Saya nanti akan tempatkan di Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan kepada kaum yang produktif tersebut, kaum milenial. Dan tentunya kita juga akan mendorong mereka untuk membuat satu ekonomi kreatif dengan bantuan permodalan. Dan ini menjadi satu, silakan Kang Atep mau ditambahkan? Ya, tentu bonus demografi ini menjadi tantangan. Durasinya sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Dan silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Ya, hatur nuhun Kang Encep, Teh Yena, Kang Atep, janten Kabupaten Bandung yang saya pahami adalah merupakan kabupaten yang berpenduduk kedua terbesar se-Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Jumlah penduduknya hingga detik ini ada di kisaran 3,7 juta jiwa. Untuk rasio laki-lakinya 50% lebih. Untuk rasio perempuan dewasanya 49% lebih. Dengan jumlah anak secara keseluruhan, kita sepakati anak adalah manusia di bawah 18 tahun ada di kisaran 30%. Karenanya tentu saja pembinaan pendidikan dalam hal ini penambahan 2.000 ruang kelas baru, kemudian juga intervensi terhadap pesantren salafi untuk meningkatkan program sangaji, sakola bari ngaji, ditambah juga penambahan infrastruktur untuk Sabina, Sabilulungan, internet di mana-mana, ataupun juga menambah kapasitas jumlah dari puskesmas kita tambah 10 puskesmas, terutama untuk di kecamatan yang padat, itu akan menjadi satu hal yang terasa. Durasinya sudah habis, terima kasih paslon nomor urut 1. Dan kembali ditanggapi oleh paslon urut nomor 2, mangga. 1,5 menit dari sekarang, mangga. Ya, betul Bu. Tadi selain juga untuk kami akan memberikan pelatihan-pelatihan dan juga mendorong mereka untuk bisa ada kemandirian, ya tentunya kita juga sama-sama ketahui bahwa IPM di Kabupaten Bandung itu walaupun memang meningkat, tetapi 10 tahun ini meningkatnya itu sangat tipis. Masih banyak Bu anak-anak yang putus sekolah. Saya tidak cenah mendengar, saya sering melihat dan saya sering menyaksikan anak putus sekolah karena mereka tidak memiliki biaya. Lalu kesehatan Bu, puskesmas yang ada di Kabupaten Bandung kalau saya lihat, kalau dilihat dari rasio penduduknya 1:1000 itu tidak memadai rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung ini Bu. Sehingga terjadi penumpukan, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit. Sehingga saya memiliki satu program di mana akan dibuat puskesmas pembantu di tingkat desa. Karena saya melihat desa, kantor-kantor desa itu cukup megah-megah, cukup luas, dan bagi saya kalau misalkan ada tempat yang memang bisa kita manfaatkan, kita bisa berdayakan, saya akan membuat puskesmas pembantu itu di tingkat desa. Sehingga tidak akan ada lagi penumpukan di puskesmas. Tentunya ada klasifikasi pengobatan atau terapi yang bisa dilakukan di puskesmas pembantu dan juga nanti akan durasi dirujuk ke habis puskesmas. paslon nomor urut 2, terima kasih. Dan baik, kita akan lanjutkan lagi untuk giliran bertanya sesuai tema peningkatan pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah serta sinergitas pembangunan Kabupaten Bandung dan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI. Paslon nomor urut 1, silahkan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya silakan 1,5 menit dari sekarang, mangga. Terima kasih moderator. Untuk paslon nomor urut 3 ya. Betul. Saya sampaikan pertanyaan barangkali hubungan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seringkali menjadi hambatan. Persoalannya ada pada konsep pengajuan tata ruang
Tadi sudah disebutkan pengajuan tata ruang. Ternyata tata ruang dengan waktu yang ditentukan dari 15 tahun sampai 20 tahun, ternyata dalam konsep pengembangan daerah 5 tahun juga sudah harus ada perubahan. Prinsip izinnya, prinsip pengesahannya ada di pemerintah pusat. Seringkali yang daerah usulkan terkendala dengan proses melalui revisi tingkat provinsi yang seringkali memakan waktu, sehingga tata ruang sudah mendesak tapi konsep perubahannya secara legitimitnya ini tidak selesai. Ini jadi hambatan untuk pengembangan pembangunan sesuai rencana RPJMD khususnya di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Baik, masih ada 2 detik lagi. Waduh, sudah selesai. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan untuk dijawab oleh paslon nomor urut 3. Saya berikan kesempatan 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Terima kasih Kang Usman. Saya kira pertanyaannya belum selesai. Itu kan penjabaran atau pemaparan secara global. Tetapi nggak apa-apa. Terima kasih. Bahwa yang saya tahu sinergitas provinsi dengan provinsi atau dengan pusat, tentunya kita harus jemput bola. Dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan RT RW yang menjadikan patokan untuk pembuatan kelanjutannya RDTRK dan apalagi DED, tentunya menjadikan suatu acuan. Nah, tentunya ke depan tidak terjadi seperti itu lagi, bahwa begitu ada perbaikan tentang rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bandung, maka seyogianya kita harus segera menyampaikan ke tingkat provinsi dan pusat, dan pada dasarnya kita harus mengejar sehingga tidak terlalu lama. Dan dengan ketentuan sekarang dengan waktu 3 bulan, ini harus bisa kembali lagi ke daerah, dan pada dasarnya itu harus menjadikan patokan regulasi yang ditindaklanjuti dengan RDTRK. RDTRK di tiap kecamatan ini penting. Nah, setelah itu berjalan secara sempurna, maka proses perizinan juga jangan jadi hambatan. Itu yang akan kita lakukan tentunya Kang Usman. Jadi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dianaktirikan dan masyarakat yang dienakan. Hal ini tetap harus berkeadilan. Ya, durasi sudah habis paslon nomor urut 3, dan silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Silakan 1,5 menit dari sekarang. Maksud dari pengesahan tata ruang karena persoalannya mendesak. Ini yang jadi hambatan. Dalam peraturan, aturan, perubahan tata ruang dimungkinkan dalam prospek 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini elaborasi sehingga di lapangan atau di daerah harus bisa berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan, tapi di sisi lain pelanggaran tata ruang itu mutlak terkena tindak pidana. Jadi kepala daerah seringkali ragu untuk memberikan izin. Nah, persoalannya di tata ruang tadi, sehingga bila tata ruang dapat disampaikan kepada pusat dengan meminta schedule waktu yang jelas, urutan waktu yang jelas, dan kepentingan yang jelas, kami kira sinergitas itu akan dapat diandalkan untuk menjawab tadi pengembangan daerah yang terhadang, yang terhalang dengan adanya tata ruang. Itu di lapangan seperti itu. Kemudian prospek untuk perizinan juga ini mengakibatkan keterlambatan dengan tata ruang yang tidak Ya, durasi habis untuk paslon nomor urut 1. Demikian juga kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. Silakan untuk menanggapi 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Kang Usman, saya kira kita sudah paham. Sebelum regulasi yang baru ini turun, maka kita menggunakan regulasi yang lama. Nah, persoalan ini yang penting, ini harus sampaikan dan diedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham. Apalagi dengan pola transparansi.
berapa lama sih proses perizinan di Kabupaten Bandung? Ini yang harus dijabarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau pada para pengusaha, para investor yang akan masuk ke Kabupaten Bandung. Kalau itu misalkan berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang disampaikan kepada BPN tentunya untuk rencana teknisnya, nah sudah dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan tata ruang, ya ditolak dari awal. Jadi tidak ada PHP. Itu. Jadi artinya ada suatu ketegasan. Nah sehingga dalam proses pengambilan suatu keputusan tidak ada kaku. Nah selain itu tetap apabila ada rencana tata ruang sesuai dengan aturan ini setiap 5 tahun diintegrasikan dengan kondisi saat ini juga tadi harus selalu dikawal sehingga percepatan untuk pengesahannya ini bisa dilakukan. Tentunya kita ke depan birokrasi ini sangat penting, harus ada keseragaman dan kesepakatan bagaimana untuk bisa membuka peluang investasi untuk pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung. Harapan ini akan kita lakukan, pasangan Bedas siap untuk mereformasi birokrasi dengan sesungguhnya. Baik, durasinya habis. Dan baiklah pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, Akang Teteh yang ada di sini dan juga tentunya para pasangan paslon. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita malam hari ini. Masih pada segmen saling bertanya sesuai dengan tema peningkatan pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah serta sinergitas pembangunan Kabupaten Bandung dan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI. Kini giliran paslon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Silakan pertanyaannya paslon nomor urut 2. Silakan 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Kang Dadang, saya ingin bertanya mengenai soal penggelapan tanah negara. Kita ketahui Kang Dadang kan pernah menjadi kepala desa ya Kang. Bagaimana cara Bapak untuk mencegah penggelapan tanah negara atau uang hasil sewa atas tanah negara yang dilakukan kepala desa yang baru-baru ini kita pernah mendengar di kabupaten lain pernah terjadi. Itu sudah? Ya, durasinya masih ada Bu? Atau sudah selesai pertanyaannya? Sudah, cukup. Sudah cukup? Baik, silakan dijawab oleh paslon nomor urut 3. 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Silakan. Paslon nomor urut 3. Terima kasih karena jadi saya kira bahwa tentang tanah negara atau hasil uang sewa tentunya kita harus melalui mekanisme ya. Jadi tidak bisa suatu daerah menyewakan tanpa ada persetujuan. Jadi setiap kepala daerah atau bupati akan melakukan penyewaan tanah kepada seorang, tentunya harus ada melalui prosedural. Jadi tidak serta-merta bupati kan hak prerogatif bisa langsung begitu. Ini disampaikan, apalagi yang namanya aset negara. Aset negara salah satu contoh yang saya tahu pada waktu saya menjabat ada di daerah Bihbul ya. Di situ rumah puskesmas yang sudah representatif terus tiba-tiba disewakan. Itu merupakan aset daerah yang sudah bagus, sementara kita masih membutuhkan banyak puskesmas. Kalau kita lihat bahwa puskesmas di Kabupaten Bandung ada 62 puskesmas, sementara jumlah penduduk kita masih membutuhkan sekitar 81 puskesmas. Terus tiba-tiba Bihbul yang puskesmasnya bagus, dihilangkan bangunannya ya tanpa ada penjelasan yang lebih jelas, sehingga puskesmas itu sewa. Nah ini tidak baik menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, waktunya sudah habis dan langsung ditanggapi oleh paslon nomor urut 2, 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Ya, ini yang saya tanyakan Pak, saya ingin menanggapi bukan menanyakannya, bahwa apakah Bapak akan mengaudit tanah-tanah tersebut, andaikan nanti Bapak menjadi bupati, karena
itu akan bisa dimanfaatkan tentunya oleh para masyarakat, karena sekarang ini saya melihat banyak lahan-lahan tidur yang tidak produktif. Sementara saya selama ini di perusahaan, saya tidak pernah membiarkan satu lahan pun yang tidak produktif, yang tidak memberikan manfaat, yang tidak memberikan pendapatan bagi perusahaan kita. Jadi apa yang akan Bapak segera lakukan untuk mencegah itu semua dan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung? Mau ditambahkan lagi? Waktunya masih ada? Cukup? Baik, silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 3, 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Teh Yana, memang ya kalau saya jadi bupati tentunya lebih awal kita akan menginventarisir semua aset pemerintah daerah. Ada yang di dalam wilayah Kabupaten Bandung, ada juga yang di luar. Nah, ditanyakan kira-kira dipakai apa aset tersebut. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan tadi Teh Yana, tentunya kita harus apik. Ya, kita harus koreksi, terutama dalam hal sertifikasi. Karena salah satu persyaratan kita bisa memiliki lahan tersebut apabila sudah sertifikasi, kepemilikannya jelas. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa sekolah di Kabupaten Bandung yang belum mempunyai sertifikat. Nah, ini tentu PR kita ke depan, bahwa baik sekolah dasar yang dulunya inpres, sehingga tidak diaku lagi oleh ahli warisnya. Ya, terus misal aset-aset yang lainnya juga ada di wilayah Kota Bandung, ada juga di daerah Kabupaten Bandung, ini kita inventarisir. Dan tentunya langkah pertama di sertifikasi, dan kalau soalnya persoalan misalkan tidak bisa disertifikasi, kita perintahkan untuk bisa merunut dari mana ini asal muasal tanah tersebut. Sehingga pada dasarnya aset Kabupaten Bandung merupakan aset warga Kabupaten Bandung, bukan merupakan secara individu, dan harapan ini tentunya kita harus dipublis kepada masyarakat. Durasi sudah habis paslon nomor urut 3. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 2 yang akan bertanya pada paslon nomor urut 1. Silakan pertanyaannya paslon nomor urut 2, 1,5 menit dari sekarang. Mangga. Baik, terima kasih Kang Cep. Saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 1 yaitu Teh Nia dan Kang Usman. Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung ini belum terselesaikan dengan baik sampai saat ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Teh Nia khususnya sebagai ketua tim penggerak PKK selama 10 tahun ini, bagaimana solusi Ibu untuk menangani persoalan sampah di Kabupaten Bandung? Itu. Ya, masih ada waktu. Sudah cukup pertanyaannya. Baik, kita akan langsung saja dijawab oleh nomor urut 1. Oh, mau ditambahkan? Silahkan. Ya, durasinya masih ada. Oh, sudah selesai. Tadi sudah langsung di-cut ya. Baik, silakan jawaban paslon nomor urut 1. Masih ada kesempatan untuk nanti ditanggapi ya. Baik, silakan. Hatur nuhun Kang Atep, Teh Yena, alhamdulillah ternyata masalah sampah diangkat dalam forum diskusi debat kita malam ini. Jadi Kang, ternyata penduduk Kabupaten Bandung yang 3,7 juta jiwa itu per persennya 1/1-nya orang per orangnya adalah penghasil sampah. Bayangkan satu orang satu hari menghasilkan sampah sebanyak 0,4 kilo per hari. Kalau dikumkeun, dikalikan sareng 3,7 juta jiwa, seueur pisan. Apakah ini yang akan kita wariskan untuk generasi ke depan? Karenanya melalui pendidikan, pusat edukasi, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dalam zona zero waste, kemudian juga bank sampah tematik dalam satu kawasan
ini akan menjadi program utama di dalam rangka setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Hatur nuhun. Iya, baik, sesuai dengan durasi. Silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2, 1,5 menit dari sekarang. Baik, rasanya Ibu bisa melakukan ya sejak dulu untuk bagaimana caranya mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Bandung ini. Karena saya melihat sampah yang ada di Kabupaten Bandung ini ya tentunya bukan hanya saja menyebabkan penyakit ya, juga tentunya banyak sekali dampak yang lainnya seperti banjir dan sebagainya. Saya mempunyai program, konsep bagaimana sampah itu harus selesai di tingkat RW atau tingkat desa. Dengan cara pengolahan sampah. Ada sampah yang punya nilai ekonomi, ada sampah yang tentunya tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi akan kami olah, akan kami jadikan itu menjadi satu pendapatan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Tentunya dengan pembinaan, bagaimana kesadaran juga yang harus diberikan kepada generasi anak-anak gitu ya, bagaimana cara mereka harus kesadaran cara membuang sampah. Dan saya melihat tidak ada kepedulian saat ini terhadap sampah. Jadi saya memiliki satu program di mana sampah itu harus selesai dengan cara pengolahan. Pengolahan yang sudah kami buat prototipenya dan itu tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Baik, durasinya sudah habis. Silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1, 1,5 menit dari sekarang. Ya, hatur nuhun Teh Yena, Kang Atep. Saya berdoa malam ini semoga semua yang hadir di tempat ini juga ikut memikirkan solusi sampah. Tadi ditanyakan oleh Kang Atep, apa sih hal terkecil yang dilakukan untuk tadi ikut mengurangi tumpukan sampah. Semuanya termasuk hadirin di rumah hari ini menjadi saksi kami berdua memakai tumbler. Kami tidak minum dari air kemasan. Saat ini kami langsung membawa tumbler. Ini bukti komitmen bahwasanya penanggulangan sampah bisa dimulai dari kita sendiri dengan cara yang paling mudah, murah, dan tadi bersifat mengedukasi. Bisa kita bayangkan kalau semua yang hadir di ruangan ini membawa tumbler akan mengurangi tumpukan sampah, apalagi yang Kang Yogi mah unik. Ini tumblernya sangat ramah lingkungan dari bahan bambu. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada semuanya, ayo kita atasi masalah sampah. Waktunya sudah selesai, terima kasih. Baik pemirsa, masih ada satu paslon lagi yang akan bertanya, yakni paslon nomor urut 3. Dan dipersilakan paslon nomor urut 3 yang akan bertanya sesuai dengan tema peningkatan pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah serta sinergitas pembangunan Kabupaten Bandung dan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI. Kepada paslon nomor urut 3, maka silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1. 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih untuk paslon 1, Teh Nia dan Kang Usman ya. Jadi kita tahu bahwa Kabupaten Bandung sudah rutin banjir. Menurut sejarah bahwa 1918 itu ada banjir besar. Setiap 50 tahunan itu sama, setiap 20 tahunan dan rutin tahunan. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1 untuk memperbaiki dan menyelesaikan persoalan banjir di Kabupaten Bandung yang tentunya sesuai dengan program Citarum Harum sehingga penanganan ini bisa dilakukan. Ada penanganan yang sifatnya rutin dan penanganan secara jangka panjang. Silakan paslon 1. Ya, masih ada waktu untuk bertanya.
Namun langsung saja, silakan dijawab oleh pasangan nomor urut 1. 1,5 menit dari sekarang. Ya, hatur nuhun Kang DS, sareng Kang Sahrul. Ya, masalah banjir di Kabupaten Bandung beberapa waktu ini banyak terintervensi ataupun banyak dilakukan oleh berbagai multisektor atau kita sebut juga penanganannya bersifat komprehensif. Karenanya sebagai komitmen kami dari nomor 1 untuk penanganan banjir ini, kita juga memikirkan program pengembangan wilayah daerah aliran sungai yang tentu saja pada prinsipnya akan dilakukan berbagai macam rekayasa, baik itu melalui tanaman, sosial, gerakan tadi, zero waste atau bank sampah tematik, kemudian juga melakukan diskusi ataupun lobby secara komprehensif karena ternyata kewenangannya terpusat, kemudian juga ada bagian juga provinsi dan sebagai kabupatennya sendiri tidak boleh berpangku tangan, kita tetap harus melakukan penetrasi edukasi. Baik, nampaknya sudah selesai durasinya. Baik, silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 3, 1,5 menit dari sekarang. Saya kira bahwa masalah banjir memang persoalan yang sifatnya rutin di Kabupaten Bandung. Salah satunya mungkin saya salah satu warga yang kena dampak. Tegaluar yang dulu sempat berhenti banjir sekarang semakin bertambah. Jadi pendapat saya bahwa persoalan banjir ini kita perbaiki dari hulu sampai ke hilir. Ya, kita lihat bahwa di situ ada Cisanti, maka kita akan hijaukan wilayah hulu, kita perbaiki di wilayah tengah, dan kita perbaiki di wilayah air. Salah satu program BEDAS, yaitu penataan kawasan hulu, dan BEDAS istilah lingkungan bebenah daerah aliran sungai, yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Bandung, tentunya anak-anak sungai yang baru masuk ke Sungai Citarum. Ini yang perlu diperbaiki. Ada anak-anak sungai memang banyak, tetapi pada prinsipnya di wilayah Kecamatan Rancaikek salah satu contoh itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bandung, tetapi belum ada perbaikan. Harapan ke depan tentunya bisa diperbaiki lebih komprehensif dan adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah Ya, pusat. waktu durasinya habis, silakan ditanggapi oleh nomor urut 1, 1,5 menit, silakan. Iya, mohon Kang DS. Jadi setelah saya coba pelajari Kang, ternyata kewenangan hulu Citarum itu bukan kewenangan kabupaten, tapi terkait dengan berbagai multisektor. Salah satunya sebut saja perhutani. Sementara untuk sungainya sendiri ini menjadi kewenangan pusat atau BBWS seperti itu. Tapi ketika banjir tiba, kewilayahan selalu dicap tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karenanya lewat pendekatan vegetatif, edukasi pengawalan DAS atau daerah aliran sungai di desa-desa yang teraliri, menggerakkan komunitas-komunitas peduli lingkungan, keterpaduan duduk bersama dengan teman-teman pengusaha yang juga dalam hal ini harus berbagi peran untuk menyikapi masalah banjir ini, menjadikan sinergitas multisektor ini harus berjalan komprehensif dan dilakukan secara terus-menerus, apalagi untuk alat beban berat, apa namanya teh eta panggaruk anu panjang leungeun teh Kang. Beko. Ta eta nu gaduhna teh geningan BBWS ya Kang ya. Ya, waktunya sudah habis, silakan ditanggapi. Ya,
1,5 menit tadi sudah ditanggapi, baik dan sudah selesai. Terima kasih. Nampaknya durasi kita luar biasa. Kita harus menutup segmen kita kali ini dengan pernyataan penutup pasangan calon karena durasi dalam pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan langsung saja memberikan kesempatan untuk masing-masing paslon untuk menyampaikan pernyataan penutup. Silakan untuk pasangan calon nomor 1. Mangga. Hatur nuhun Kang Cep, hatur nuhun juga semua teman-teman yang di ruangan ini, teman-teman pasangan calon, kemudian juga hadirin di rumah. Pada hakikatnya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah pada hari ini dan kami dari pasangan Nia Usman nu pasti sabilungan mempunyai komitmen. Anu kahiji pasti nu pasti pembangunan itu harus dilaksanakan berkelanjutan. Anu hijina deui pembangunan itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Hijina deui pembangunan itu harus dilakukan secara konsisten menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Kita pastikan genteng-genteng ulah potong, persatuan tembong. Mudah-mudahan 8 Desember sadayana angkat KTPS sarang saterasna nyoblos nomor 1. Hatur nuhun. Ya, durasi habis, silakan pasangan nomor urut 2, silakan 1 menit dari sekarang, mangga. Terima kasih kepada warga Kabupaten Bandung yang saya cintai. Majunya satu daerah tentunya harus mendapatkan arahan, kebijakan dari seorang kepala daerahnya. Kalau saya melihat Kabupaten Bandung dengan berbagai kekayaan yang dimiliki, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, termasuk di dalamnya pariwisata, hasil ternak. Nah, bagaimana seorang kepala daerah bisa mengkapitalisasi itu tersebut sehingga bisa menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung lebih sejahtera. Kami dari program dari Yena Atep punya program-program yang dahsyat. Tentunya kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk mencoblos nomor 2 tanggal 9 Desember 2020. Ya, sudah habis waktunya, silahkan untuk nomor urut 3. Mangga, pernyataan penutup. Ada seorang ibu muda bernama Syifa di Kertasari yang meninggal dunia karena telat penanganan saat melahirkan. Sebetulnya Syifa berhak untuk bisa melihat anaknya tumbuh berkembang sampai dengan dewasa. Nah, disinilah negara harus hadir kepada Syifa dan ibu-ibu yang lainnya. Dan ke depan pengelolaan bagaimana pelayanan dasar kepada masyarakat harus dikelola dengan prinsip melayani. Kami Bedas akan memberikan bagi para ibu hamil dan bayi susu gratis sehingga tidak ada lagi yang namanya gizi buruk terhadap bayi yang dilahirkan. Aset pemerintah adalah pada sumber daya manusianya, bukan kepada ekonominya saja, bukan kepada sungai dan gunungnya saja. Baik, pemirsa. Dengan pernyataan penutup dari para pasangan calon, kita berikan tepuk tangan lagi untuk pasangan calon semuanya. Maka kita akan akhiri debat publik putaran kedua Pilkada Kabupaten Bandung yang disiarkan oleh TVRI Stasiun Jawa Barat bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bandung. Semoga acara ini dapat memberikan gambaran calon pemimpin Kabupaten Bandung 5 tahun ke depan. Pilkada serentak di era pandemi menjadi pondasi pembangunan demokrasi. Pemilih cerdas, pilkada berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.